Maluku masih menjadi lokasi kepulauan rempah-rempah yang belum diketahui keberadaannya. Orang-orang Spanyol terus mencari tahu apakah kepulauan rempah-rempah yang berharga terdapat di sisi barat garis meridian berdasarkan perjanjian Tordesillas, memisahkan teritori-teritori Hindia Timur Spanyol dari teritori Hindia Timur Portugal di sebelah timur garis meridian itu. Hingga akhirnya, untuk memecahkan masalah ini, Spanyol beralih perhatian kepada Ferdinand Magellan, seorang penjelajah Portugis, memulai ekspedisi berani pada tahun 1519 di bawah bendera Spanyol. Ferdinand Magellan yang sudah tidak disenangi lagi di lingkungan istana Portugal tempat dia berasal, dipersiapkan untuk berlayar mengelilingi separuh bumi guna menegaskan klaim Spanyol atas teritori-teritorinya yang baru di Asia. ...250 awak kapal yang menyukai petualangan dipersiapkan. Awak kapal ini meliputi gabungan orang-orang Portugal, Italia, Prancis, Yunani, dan 1 orang Inggris. Pelayaran yang meninggalkan Spanyol dengan 5 buah kapal dan tidak memiliki perlengkapan memadai. Pelayaran kongsi ini sangat berisiko di bawah pimpinan seorang warga asing yang tak memikat pelaut-pelaut Spanyol, bertekad untuk membuktikan bahwa bumi dapat dikelilingi melalui laut. Berbagai rintangan dan tantangan menghadang di depan mereka, mulai dari pemberontakan, kelaparan, hingga penyakit. Namun, keyakinan Magellan akan misi tersebut membuatnya tetap bertahan. Ferdinand Magellan mengarahkan kapal-kapalnya ke selatan setelah mencapai pantai Brazil, menjelajahi pantai Amerika Selatan guna mencari pintu masuk yang menuju Samudra Pasifik yang baru ditemukan. Mar del Sur atau Laut Selatan merupakan nama baru untuk Samudra Pasifik yang pertama kali dilihat oleh orang Eropa, yaitu Vasco Nunes de Balboa pada 25 September 1513 setelah dia menyeberangi genting Panama. Akan tetapi, Ferdinand Magellan yang melakukan pelayaran lebih lanjut ke selatan, mereka sedang menuju wilayah yang tak dikenal. Pemberontakan mulai terjadi, 3 dari 5 kapalnya membelot. Akan tetapi, Ferdinand Magellan berusaha mengatasi pemberontakan itu dengan cara konsiliasi, dan dia hanya menghukum mati 1 orang otak dari pemberontakan itu. Pada 21 Oktober tahun 1520, Ferdinand Magellan berlayar di teluk yang menuju ke selat, dan selat itu dinamakan dengan Selat Magellan. Selat Magellan ini bukanlah selat yang diperkirakan, yaitu jalur laut yang sempit menuju langsung Jepang dan semenanjung Melayu, seperti yang ia duga. Akan tetapi, Selat Magellan ini merupakan jalur berliku-liku menyesatkan yang berujung di laut terluas di dunia. Selat yang sepanjang 537 km itu dihabiskan Ferdinand Magellan berlayar selama 38 hari. Saint Julien, kapal yang paling kecil hancur, dan nahkoda dari kapal yang paling besar, yaitu Saint Antonio, memberontak dan juga menawan sang kapten untuk berlayar kembali ke Spanyol. Tahun 1520, kapal yang tersisa berlayar mengarungi Samudra Pasifik selama 3 bulan 20 hari,
yang selanjutnya menempuh 19.200 km dengan keadaan cuaca yang sangat tenang, sehingga mereka memberikan nama baru untuk samudera yang mereka arungi dengan nama Samudra Teduh. Dalam mengarungi samudera tersebut, mereka kekurangan makanan segar, bahkan para pelaut terpaksa mengkonsumsi serbuk gaji, biskuit yang berubah menjadi bubuk setelah dimakan ulat, menangkap tikus yang bisa mereka temukan, hingga penutup perlengkapan kapal yang terbuat dari kulit lembu jantan dengan memanggangnya di atas bara api agar bisa dimakan. Seorang pengikut Ferdinand Magellan yang bernama Antonio Pigafetta mencatatnya dalam sebuah jurnal. Maret 1521, Ferdinand Magellan dan awak kapal berlabuh di Guam untuk menambah perbekalannya, lalu menuju ke Filipina. Namun naas, 27 April 1521 di Filipina, Ferdinand Magellan terbunuh di Pulau Mactan oleh para prajurit suku asli. Ferdinand Magellan terbunuh ketika ia berusaha melindungi awak kapalnya yang ketika itu mundur untuk kembali ke perahu-perahu mereka. Selama perjalanannya dari Spanyol yang membawa 5 buah kapal, hanya satu kapal yang tiba di Sevilla yang bernama Victoria, yaitu pada September 1522 di bawah pimpinan Juan Sebastian Elcano bersama 18 pelayar lainnya. Setelah mereka mengelilingi Tanjung Harapan, bumi telah mereka kelilingi. Dari perairan Atlantik yang ganas hingga kelaparan di Pasifik, perjalanan ini tidak hanya tentang navigasi, tetapi juga tentang menghadapi ketidakpastian dan tantangan yang mematikan. Kapalnya, Victoria, berhasil menyelesaikan sirkumnavigasi pertama di dunia. Ini membuktikan bahwa dunia bisa dijelajahi dalam satu perjalanan, membuka era baru globalisasi, perdagangan antar benua, dan pertukaran budaya. Pelayaran Ferdinand Magellan juga mengubah peta dunia dan membuka era baru dalam penjelajahan global. Sejarah mencatat ini sebagai pencapaian monumental yang membuktikan secara empiris bahwa bumi itu bulat dan lautannya saling terhubung. Pelayaran ini juga membuka jalan baru bagi perdagangan rempah dan menciptakan peta dunia yang lebih akurat, yang kemudian mengubah jalannya sejarah, geopolitik, dan perdagangan dunia. Ekspedisi Magellan bukan hanya tentang petualangan besar, tetapi juga tentang keberanian melampaui batas dan mengubah cara kita melihat dunia. Ferdinand Magellan merepresentasikan puncak kecakapan dan ambisi yang dipamerkan selama hampir 1 abad sebelum dia, yaitu oleh sesama orang Portugal dalam eksplorasi global mereka. Pelayaran ini tidak hanya mengubah peta dunia, tetapi juga mengubah cara pandang dunia pada waktu itu tentang navigasi, eksplorasi, dan hubungan internasional. Perjalanan Magellan memicu semangat penjelajahan di seluruh Eropa dan membuka jalan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, perdagangan global, dan kolonialisme di berbagai wilayah baru yang ditemukan.